Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Evi Istriningsih. Saya adalah guru BK SMP Negeri 1 Karanganom. SMP Negeri 1 Karanganom adalah salah satu SMP yang terletak di Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah. Video ini adalah video pengimbasan guru belajar seri AKM. Di sini kita akan membahas tentang apa sih AKM itu. Di dalam pengimbasan seri AKM ini, saya akan melaksanakan Q&A dengan teman-teman saya secara daring. Mari kita saksikan bersama-sama. Kita lanjut ke pembahasan. Jangan lupa subscribe, like, dan share channel YouTube ini, Guru Pinggiran Channel. Terima kasih. Pengimbasan guru belajar seri AKM oleh Evi Istriningsih SPC, Guru BK SMP Negeri 1 Karanganom. Bagaimana sih cara mendaftar? Ya, cara mendaftarnya adalah yang pertama harus memiliki akun SIM PKB, yang kedua memiliki perangkat atau sarana berupa PC atau laptop, gawai, dan koneksi internet. Karena kegiatan dilakukan secara dalam jaringan atau daring atau online. Melakukan pendaftaran pada link https://gtk.belajar.kemdikbud.go.id. Tahapannya ada tahap pertama yaitu BIMTEK. Pada tahap ini peserta terlebih dahulu mengikuti orientasi yang membekali peserta mengenai latar belakang, tujuan umum, kebijakan, dan alur program guru belajar seri asesmen kompetensi minimum. Pada tahap BIMTEK, peserta akan mengikuti pembelajaran mengenai konsep asesmen nasional, konsep asesmen kompetensi minimum, butir soal, literasi, membaca, dan numerasi, serta membaca dan menindaklanjuti hasil asesmen kompetensi minimum dalam kurun waktu 5 hari. Yang tahap kedua adalah tahap pengimbasan. Seperti yang saya lakukan ini, membuat video pengimbasan, jadi peserta diharapkan dapat menjadi bagian dari perubahan pendidikan dengan cara mengajak dan mendampingi guru lain di satuan pendidikan peserta untuk mengikuti program guru belajar seri asesmen kompetensi minimum. Peserta mendokumentasikan video pengimbasan dan mengunggah video tersebut pada kanal video berbagi YouTube dengan memasukkan link URL video tersebut sebagai syarat untuk mengunduh piagam penghargaan. Video pengimbasan ini dilaksanakan secara online, ya, karena kita masih pembelajaran jauh, maka video ini saya bagikan kepada teman-teman secara online. Yang pertama, apa itu asesmen nasional? Asesmen nasional adalah program penilaian terhadap mutu setiap sekolah, madrasah, dan program kesetaraan pada jenjang dasar dan menengah. Mutu satuan pendidikan dinilai berdasarkan hasil belajar murid yang mendasar, literasi, numerasi, dan karakter, serta kualitas proses belajar, mengajar, dan iklim satuan pendidikan yang mendukung pembelajaran. Informasi-informasi tersebut diperoleh dari 3 instrumen utama, yaitu asesmen kompetensi minimum atau AKM, survei karakter, dan survei lingkungan belajar. Mengapa perlu ada asesmen nasional? Asesmen nasional perlu dilakukan untuk meningkatkan mutu pendidikan. Asesmen ini dirancang untuk menghasilkan informasi akurat untuk memperbaiki kualitas belajar mengajar yang pada gilirannya akan meningkatkan hasil belajar murid. Asesmen nasional bertujuan untuk menunjukkan apa yang seharusnya menjadi tujuan utama sekolah, yakni mengembangkan kompetensi dan karakter murid. Asesmen nasional juga memberi gambaran tentang karakteristik esensial sebuah sekolah yang efektif untuk mencapai tujuan utama tersebut. Apakah asesmen nasional menentukan kualitas peserta didik? Tidak, asesmen nasional tidak menentukan kelulusan. Asesmen nasional diberikan kepada murid bukan di akhir jenjang satuan pendidikan. Asesmen nasional juga tidak digunakan untuk menilai peserta didik yang menjadi peserta asesmen.
Hasil asesmen nasional tidak akan membuat skor atau nilai peserta didik secara individual. Seperti yang dijelaskan sebelumnya, hasil asesmen nasional diharapkan menjadi dasar dilakukannya perbaikan pembelajaran. Dengan demikian, asesmen nasional tidak terkait dengan kelulusan peserta didik. Penilaian untuk kelulusan peserta didik merupakan kewenangan pendidik dan satuan pendidikan. Lalu siapa sih yang menjadi peserta asesmen nasional? Asesmen nasional akan diikuti oleh seluruh satuan pendidikan tingkat dasar dan menengah di Indonesia, serta program kesetaraan yang dikelola oleh BKBM. Di tiap satuan pendidikan, asesmen nasional akan diikuti oleh sebagian peserta didik kelas 5, 8, dan 11 yang dipilih secara acak oleh pemerintah. Untuk program kesetaraan, asesmen nasional akan diikuti oleh seluruh peserta didik yang berada pada tahap akhir program belajarnya. Selain peserta didik, asesmen nasional juga akan diikuti oleh guru, kepala sekolah di setiap satuan pendidikan. Informasi dari peserta didik, guru, dan kepala sekolah diharapkan memberi informasi yang lengkap tentang kualitas, proses, dan hasil belajar di setiap satuan pendidikan. Lalu, mengapa sih asesmen nasional hanya diikuti oleh sebagian murid? Kenapa nggak semuanya? Nah, penjelasannya adalah sebagai berikut. Hal ini terkait dengan tujuan dan fungsi asesmen nasional. Asesmen nasional tidak digunakan untuk menentukan kelulusan, menilai prestasi murid sebagai seseorang individu. Evaluasi hasil belajar setiap individu murid menjadi kewenangan pendidik. Pemerintah melalui asesmen nasional melakukan evaluasi sistem. Asesmen nasional merupakan cara untuk memotret dan memetakan mutu sekolah dan sistem pendidikan secara keseluruhan. Karena itu, tidak semua murid perlu menjadi peserta dalam asesmen nasional. Yang diperlukan adalah informasi dari sampel yang mewakili populasi murid di setiap sekolah pada jenjang kelas yang menjadi target dari asesmen nasional. Oke, lanjut. Mengapa yang menjadi sampel adalah murid kelas 5, 8, dan 9? Karena hasil asesmen nasional diharapkan menjadi dasar dilakukannya perbaikan pembelajaran. Pemilihan jenjang kelas 5, 8, dan 11 dimaksudkan agar murid yang menjadi peserta asesmen nasional dapat merasakan perbaikan pembelajaran karena mereka masih berada di sekolah tersebut. Selain itu, asesmen nasional juga digunakan untuk memotret dampak dari proses pembelajaran di setiap satuan pendidikan. Murid kelas 5, 8, dan 11 telah mengalami proses pembelajaran di sekolahnya, sehingga sekolah dapat dikatakan telah berkontribusi pada hasil belajar yang diukur dalam asesmen nasional. Pertanyaan selanjutnya adalah, apakah asesmen nasional menggantikan UN atau ujian nasional? Jawabnya adalah asesmen nasional tidak menggantikan peran UN dalam mengevaluasi prestasi atau hasil belajar murid secara individual. Namun, asesmen nasional menggantikan peran ujian nasional sebagai sumber informasi untuk memetakan dan mengevaluasi mutu sistem pendidikan. Sebagai alat untuk mengevaluasi mutu sistem, asesmen nasional akan menghasilkan potret yang lebih utuh tentang kualitas hasil belajar serta proses pembelajaran di sekolah. Laporan hasil asesmen nasional akan dirancang untuk menjadi cermin atau umpan balik yang digunakan bagi sekolah dan dinas pendidikan dalam proses evaluasi diri dan perencanaan program. Lalu, mengapa sih yang diukur adalah literasi dan numerasi? Nah, asesmen nasional mengukur dua macam literasi, yaitu literasi membaca dan literasi matematika atau numerasi. Keduanya dipilih karena merupakan kemampuan atau kompetensi yang mendasar dan diperlukan oleh semua murid, terlepas dari profesi dan cita-citanya di masa depan. Literasi dan numerasi juga merupakan kompetensi yang perlu dikembangkan secara lintas mata pelajaran.
Kemampuan membaca yang diukur melalui AKM literasi sebaiknya dikembangkan tidak hanya melalui pelajaran bahasa Indonesia, tapi juga pelajaran agama, IPA, IPS, dan pelajaran lainnya. Kemampuan berpikir logis sistematis yang diukur melalui AKM numerasi juga sebaiknya dikembangkan melalui berbagai pelajaran. Dengan mengukur literasi dan numerasi, asesmen nasional mendorong guru semua mata pelajaran untuk berfokus pada pengembangan kompetensi membaca dan berpikir logis sistematis. Lalu, mengapa asesmen nasional juga mengukur karakter murid? Oke, asesmen nasional bertujuan tidak hanya memotret hasil belajar kognitif murid, namun juga memotret hasil belajar sosial emosional. Asesmen nasional diharapkan dapat memotret sikap, nilai, keyakinan, serta perilaku yang dapat memprediksi tindakan dan kinerja murid di berbagai konteks yang relevan. Hal ini penting untuk menyampaikan pesan bahwa proses belajar mengajar harus mengembangkan potensi murid secara utuh, baik kognitif dan non-kognitif. Bagaimana kaitan asesmen nasional dengan kurikulum? Nah, pertanyaan yang sangat bagus. Asesmen nasional mengukur kompetensi mendasar, general capabilities, yang dapat diterapkan secara luas dalam segala situasi. Kompetensi mendasar ini perlu dipelajari oleh semua murid dan sekolah, sehingga dibangun melalui pembelajaran beragam materi, kurikulum lintas mata pelajaran. Target asesmen yang sekedar mengukur penguasaan murid akan konten atau materi kurikulum menjadi tidak relevan, karena di era informasi saat ini, pengetahuan faktual semakin mudah diperoleh dan diakses oleh hampir setiap orang. Sekedar mengetahui menjadi tidak cukup dan kurang relevan. Asesmen nasional berfokus mengukur pada kemampuan murid untuk menggunakan dan mengevaluasi pengetahuan yang diperoleh dari beragam materi kurikulum untuk merumuskan serta menyelesaikan masalah. Asesmen nasional menggeser fokus dari keluasan pengetahuan menuju kedalaman kompetensi dari kurikulum. Pertanyaan selanjutnya adalah, apa perbedaan AKM dengan UN? Nah, perbedaannya adalah di jenjang penilaian. UN itu jenjangnya SMA, SMP, dan SMK. AKM dan SK ada di SD, SMP, MA, dan SMK. Perbedaan level murid untuk ujian nasional dilaksanakan di tingkat akhir. Untuk AKM dan survei karakter itu ada di kelas 5, 8, dan 11. Subjek murid untuk UN adalah sensus seluruh murid, untuk AKM sensus sekolah dan sampel murid. Untuk tingkat jenis tag ada UN high stake dan AKM low stake. Untuk model soal di UN ada pilihan ganda dan isian singkat. Untuk AKM ada pilihan ganda, ada BGK, ada menjodohkan, ada isian singkat dan uraian. Untuk periode tes, UN adalah 4 hari, AKM ada 2 hari. Moda pelaksanaan UN adalah semi online, untuk AKM adalah full online. Metode penilaian adalah UN dengan CBT, AKM dengan MSAT. Spesifikasi minimal infrasekolah untuk UN itu memakai server sekolah dan komputer klien dan BW. Untuk AKM server sekolah tidak perlu, komputer klien memorinya 2 GB, resolusinya 1360x768 dan Windows 7 ke atas. Untuk bandwidth 20 Mbps untuk 50 peserta. Oke, pertanyaan selanjutnya adalah instrumen apa saja yang akan digunakan dalam asesmen nasional? Yang pertama adalah asesmen nasional terdiri dari 3 instrumen, yaitu asesmen kompetensi minimum atau AKM yang mengukur literasi membaca dan literasi matematika atau numerasi murid. Yang
Yang kedua adalah survei karakter yang mengukur sikap, nilai, keyakinan, dan kebiasaan yang mencerminkan karakter murid. Yang ketiga adalah survei lingkungan belajar yang mengukur kualitas berbagai aspek input dan proses belajar mengajar di kelas maupun di tingkat sekolah. Pertanyaan selanjutnya adalah apakah yang dimaksud dengan minimum pada AKM? AKM adalah kepanjangan dari asesmen kompetensi minimum. Nah, apa maksudnya minimum dalam AKM? Asesmen kompetensi minimum AKM dilakukan untuk mengukur literasi membaca dan numerasi matematika murid. Konten yang diukur pada literasi membaca dan numerasi adalah konten yang bersifat esensial serta berkelanjutan lintas kelas maupun jenjang. Tidak semua konten pada kurikulum diujikan sehingga sifatnya minimum. Pertanyaan selanjutnya adalah apa perbedaan AKM dan survei karakter? AKM mengukur hasil belajar kognitif yang mengukur literasi membaca dan literasi matematika atau numerasi murid. Sementara survei karakter mengukur hasil belajar emosional yang mengacu pada profil pelajar Pancasila, di mana pelajar Indonesia memiliki kompetensi global dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, yaitu beriman, bertakwa, berakhlak mulia, berkebinekaan global, bergotong royong, bernalar kritis, mandiri, dan kreatif. Lalu, apakah instrumen survei lingkungan sama untuk murid dan untuk guru? Jawabannya adalah tidak. Meskipun survei lingkungan belajar menggali informasi mengenai kualitas, proses pembelajaran, dan iklim sekolah yang menunjang pembelajaran, namun pertanyaan akan disesuaikan dengan perspektif respondennya. Lalu, terdapat berbagai macam literasi, misalnya membaca, sains, digital, dan keuangan. Apakah AKM meliputi semua literasi tersebut? Jawabannya adalah tidak, karena AKM tahun 2021 hanya mencakup 2 literasi, yaitu membaca dan literasi matematika atau numerasi. Bagaimana bentuk soal asesmen nasional? Bentuk soal asesmen nasional terdiri dari pilihan ganda kompleks, menjodohkan, isian singkat, dan uraian. Yang pertama, pilihan ganda murid hanya dapat memilih satu jawaban benar dalam satu soal. Yang kedua, pilihan ganda kompleks, murid dapat memilih lebih dari satu jawaban benar dalam satu soal. Yang ketiga, menjodohkan, murid menjawab dengan cara menarik garis dari satu titik ke titik lain yang merupakan pasangan pertanyaan dengan jawabannya. Yang keempat adalah isian singkat, murid dapat menjawab berupa bilangan kata untuk menyebutkan nama benda, tempat, dan jawaban pasti lainnya. Yang kelima adalah uraian, murid menjawab soal berupa kata-kata, berupa kalimat-kalimat untuk menjelaskan jawabannya. Berapa banyak sih soal yang akan dikerjakan murid saat AKM? Murid kelas 5 akan mengerjakan 30 soal untuk masing-masing literasi membaca dan numerasi, sedangkan murid kelas 8 dan 11 akan mengerjakan 36 soal. Apakah murid memperoleh soal setara dengan murid lainnya? Jawabannya adalah AKM dilaksanakan secara adaptif, sehingga setiap murid akan menempuh soal yang sesuai dengan kemampuan murid itu sendiri. Luar biasa. Apakah ada contoh-contoh soal latihan AKM yang disediakan secara khusus? Jawabannya iya. Puspenjar menyediakan contoh soal AKM pada laman https://puspenjar.kemdikbud.go.id/AKM. Bisa dilihat di website. Adakah semacam kisi-kisi untuk mengikuti asesmen nasional? Ya. Kapan dan di mana kami dapat memperolehnya? Nah, ternyata tidak ada kisi-kisi. AKM disusun berdasarkan indikator-indikator kompetensi yang membentuk lintasan kompetensi hasil belajar yang bersifat kontinu. Pusmenjar menyediakan contoh soal AKM untuk setiap indikator kompetensi pada laman https://pusmenjar.kemdikbud.go.id/AKM. Siapa saja sih yang harus mengikuti asesmen nasional?
yaitu asesmen nasional diikuti adalah seluruh satuan pendidikan terdiri atas kepala sekolah, seluruh guru dan murid yang dipilih dengan stratifikasi sosial ekonomi dari Kemdikbud. Jenjang SD kelas 5 maksimal 30 murid, jenjang SMP, MTS, SMA atau MA atau SMK kelas 8 dan 11 maksimal 45 murid setiap satuan pendidikan. Siapa saja yang mengikuti AKM? Peserta AKM adalah semua murid yang menjadi responden asesmen nasional. Guru maupun kepala sekolah tidak mengerjakan AKM. Apakah asesmen nasional wajib diikuti oleh seluruh satuan pendidikan di seluruh Indonesia? Ya, asesmen nasional dilaksanakan di seluruh Indonesia, madrasah maupun PKBM di wilayah Indonesia. Bolehkah SMP atau MTS, MA, SMA, MA, SMK yang jumlah muridnya kurang dari 45 tidak ikut mengikuti asesmen nasional? Jawabannya tidak boleh. Semua satuan pendidikan wajib mengikuti asesmen nasional. Jika jumlah murid kurang dari 45, maka semua murid akan menjadi responden. Begitu pula dengan satuan pendidikan di jenjang SD atau MI, jika jumlah murid kurang dari 30, maka semua murid akan menjadi responden. Lalu bagaimana menentukan murid yang mengikuti asesmen nasional? Murid akan dipilih secara acak oleh Kemdikbud dengan mempertimbangkan faktor sosial ekonomi. Satuan pendidikan tidak diperkenankan mengganti sampel murid karena dapat mempengaruhi hasil dan tindak lanjut perbaikan pembelajaran. Berapa persen batas minimal? Banyaknya guru yang mengikuti asesmen nasional. Tidak ada batas minimal. Target responden asesmen nasional adalah semua guru baik status kepegawaian tetap maupun pegawai lepas atau honorer. Tujuan survei lingkungan belajar adalah menggali informasi yang dapat mencerminkan kondisi sekolah sesungguhnya, sehingga tingkat partisipasi yang baik dan tinggi diharapkan mampu memberikan cerminan yang lebih baik. Lalu kapan AKM akan dilaksanakan? Direncanakan pelaksanaan AKM untuk murid kelas 8 jenjang SMP, MTS, serta kelas 9 jenjang SMA dan MA dan SMK akhir Maret 2021. Pelaksanaan AKM untuk murid kelas 5 jenjang SD atau MI adalah bulan Agustus 2021. Berapa lama waktu pelaksanaan asesmen nasional? Yang pertama, asesmen nasional terdiri dari AKM, survei karakter, dan survei lingkungan belajar. Pelaksanaan asesmen nasional untuk murid akan dilaksanakan selama 2 hari. Hari pertama untuk asesmen literasi membaca dan survei karakter. Sedangkan hari kedua untuk asesmen numerasi dan survei lingkungan belajar. Pelaksanaan survei lingkungan belajar untuk kepala sekolah dan guru lebih fleksibel dan diberikan alokasi waktu melengkapi semua pertanyaan dalam kurun waktu 2 minggu. Pengerjaan angket oleh kepala sekolah maupun guru dilakukan secara daring tanpa pengawasan. Lalu bagaimana bila terdapat guru yang tidak mengikuti survei lingkungan belajar? Maka Kemdikbud memberikan alokasi waktu 2 minggu untuk guru mengisi survei lingkungan belajar. Diharapkan dalam tenggat waktu tersebut semua guru akan berpartisipasi. Partisipasi setiap guru di dalam survei lingkungan belajar akan mempengaruhi akurasi gambaran umum iklim belajar dan iklim satuan pendidikan. Nah, apakah sama nanti asesmen nasional sama dengan UN seperti adanya proktor, teknisi, dan sebagainya? Ya, sistem aplikasi sistem asesmen nasional mengadopsi sistem UNBK dengan modifikasi. Modifikasi meliputi ragam format soal, tidak hanya pilihan ganda dan isian, namun ditambahkan format pilihan ganda kompleks, menjodohkan, serta uraian. Selain itu, pada AKM soal-soal yang disajikan akan adaptif terhadap kemampuan murid dan menjawab soal-soal sebelumnya. Proktor dan teknisi berperan penting dalam memastikan keberfungsian infrastruktur sekolah serta aplikasi dukungan teknis selama pelaksanaan asesmen nasional. Bagaimana pihak sekolah atau madrasah menyiapkan murid untuk menghadapi AKM? AKM mengukur kompetensi kecakapan hidup yang merupakan hasil belajar murid lintas beragam mata pelajaran.
Oleh karena itu, keberhasilan di AKM tidak melalui proses drilling soal-soal. Satuan pendidikan diharapkan mewujudkan proses pembelajaran yang mendorong terbangunnya kompetensi serta karakter murid untuk mengenalkan murid pada beragam format soal AKM serta aplikasi AKM. Kemdikbud akan menyelenggarakan simulasi serta gladi bersih. Satuan pendidikan diharapkan aktif mengikuti simulasi dan gladi bersih sebagai upaya menyiapkan murid menghadapi AKM. Selain itu, Pusmenjar menyediakan contoh soal AKM untuk setiap indikator kompetensi pada laman https://pusmenjar.kemdikbud.go.id/AKM. Apakah ada nilai atau skor minimal dalam AKM? Jawabannya tidak. AKM melaporkan persentase murid dalam setiap level kompetensi. Diharapkan semua murid mencapai level kompetensi cakap atau mahir. Oke, demikian adalah video pengimbasan guru belajar seri AKM yang dilaksanakan secara online dengan tanya jawab dengan teman sejawat. Terima kasih, semoga bisa memberikan tambahan pengetahuan untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I love the way that you love me today. Let's run.